Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak erupsi Gunung Merapi, kawasan wisata Kalitalang di Kabupaten Klaten ditutup untuk pengunjung. Jelang Ramadan, harga bawang dan cabai di Kabupaten Banyumas meroket. Warga makin tercekik karena nyaris harga semua jenis sembako naik. Lima anggota komplotan perampok taksi daring berhasil dibekuk. Dua pekan menjelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pangan seperti beras, daging ayam, dan telur di Kota Tegal mengalami kenaikan. Kenaikan dipicu tingginya permintaan. Harga daging ayam potong di Pasar Pagi Kota Tegal naik sekitar Rp3.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp33.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogram. Sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya 34, 33. Itu sudah berapa hari, Bu? Sudah berarti semingguan. Selain daging ayam, harga komoditas sayuran juga mengalami kenaikan. Harga cabai rawit naik 2 kali lipat menjadi Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp45.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga tomat juga naik dari sebelumnya hanya Rp6.000 kini menjadi Rp10.000 per kilogram. Selain komoditas sayur, beras dan minyak curah juga naik. Harga beras premium yang sempat turun kini kembali naik dari Rp12.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Sedangkan harga minyak curah dari sebelumnya Rp14.500 kini naik menjadi Rp16.000 per liter. Kenaikan harga bahan pokok terjadi bukan hanya kekurangan stok, tapi karena tingginya permintaan menjelang puasa. Kemungkinan mau menjelang bulan Ramadan dan kayaknya setiap tahun naik. Rutin ini ya? Rutin naik terus, nggak turun-turun. Kalau pasokannya gimana, Pak? Kalau pasukan lancar. Sekarang gimana? Diperkirakan harga kebutuhan pangan akan terus merangkak naik menjelang puasa hingga Lebaran mendatang. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Sementara itu, kenaikan juga terjadi pada komoditas bawang merah dan cabai rawit di Kabupaten Banyumas. Kenaikan disebabkan pasokan yang berkurang. Sudah sepekan, harga bawang dan cabai di Pasar Manis Purwokerto, Kabupaten Banyumas terus melonjak. Harga cabai rawit misalnya naik sekitar Rp10.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp48.000 kini menjadi Rp59.000 per kilogram. Lonjakan tertinggi terjadi pada bawang merah yang naik Rp15.000 per kilogram. Biasanya Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Pedagang mengeluhkan karena di tengah harga melonjak, mutu bawang justru menurun. Kenaikan menurut pedagang dipicu berkurangnya pasokan dari para pengepul. Ya terutama ya kayak sate terus sayuran itu tujuan ya mulai naik ya. Mulai kapan nih Mas naik menjelang Ramadan ini bagaimana? Ya menjelang Ramadan ini sih. Biasanya ya mengurangi itu pembelian lah kalau ini ya. Biasanya banyak jadi kurang. Kalau untuk ini sih kayaknya keberatan semuanya kan ya. Semuanya kan bagaimana lagi karena udah jadi kebutuhan sehari-hari. Kalau nggak beli ya Butuh ya. butuh. Terus gimana? Belinya dikurangi berarti? Iya biasa misalkan setengah kilo ya berapa. Kenaikan berbagai kebutuhan pokok ini masih tergolong wajar, apalagi sudah mendekati bulan Ramadan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Sementara itu di Kabupaten Pati, kenaikan terjadi pada komoditas beras dan minyak goreng. Dari pantauan di Pasar
Puri Baru Pati, harga beras medium naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng curah yang naik dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per liternya. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh para pedagang dan pembeli. Lantaran mendekati Ramadan, nyaris semua jenis sembako naik. Kenaikan harga ini sudah berlangsung sekali selama bulan Februari. Harga bunga melati dan bunga mawar di pasar tradisional di Kota Tegal meroket hingga 600% dari biasanya. Petani gagal panen karena kebanjiran menjadi pemicu kenaikan harga bunga. Menjelang Ramadan, pasokan bunga melati dan bunga mawar di pasar tradisional Pasar Pagi Kota Tegal berkurang jauh. Di setiap lapak pedagang tidak banyak bunga yang dijual. Akibat kurangnya pasokan, harga dua jenis bunga ini pun meroket hingga 60% dari biasanya. Biasanya hanya Rp60 hingga Rp100.000 per kilogram, kini menjadi Rp600.000 per kilogram. Kenaikan ini menurut pedagang sudah berlangsung selama sebulan lantaran pasokan dari petani berkurang akibat tanaman bunga kebanjiran. Pembeli gimana Bu ini? Ya ada yang mau, ada yang enggak. Rata-rata pembeli belinya berapa Bu jumlahnya? Kalau bungkusan ada yang satu bungkus gini nih 5.000, ini 5.000. Ini kenaikannya sampai 600 kali lipat, gimana Mbak ceritanya? Kemungkinan karena pasokan melati dari petaninya kurang. Nah, jadi ini pembeli dikurangi Mbak ya? Jika pasokan terus berkurang selama sepekan ke depan, maka diperkirakan harga dua jenis bunga ini akan terus melambung karena tingginya permintaan untuk kebutuhan ziarah jelang Ramadan. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Komplotan pelaku pecah mobil yang mengincar nasabah bank berhasil diringkus. Bukan hanya di Pulau Jawa, mereka juga merampok hingga ke Pulau Sumatera. Para penjahat ini membawa kabur uang lebih dari Rp500 juta. Tim gabungan Satreskrim Polres Tegal dan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Tengah meringkus komplotan spesialis pecah kaca mobil yaitu Indra Putra Mahkota alias David 31 tahun, Suratman alias Lik 40 tahun dan Edo Ismanto alias Is 32 tahun yang merupakan warga Musirawa, Sumatera Selatan. Saat merampok di Tegal, mereka mendapatkan sasaran seorang nasabah bank dan mencuri tas berisi uang tunai sebesar Rp180 juta. Bernama Is Wiyanto mengambil uang di Bank BRI di Brebes sebanyak 180 juta. Kemudian korban 2 orang dengan mengendarai mobil mampir di rumah makan Tegal. Yang 2 mendekati mobil, kemudian yang 1 mengalihkan tukang parkir sehingga menggunakan pecah kaca, cincin dan alat dan mengambil uang 180 juta. Komplotan ini setidaknya sudah 6 kali merampok, bahkan telah membawa kabur uang milik korban sebesar lebih dari Rp500 juta. Ketiganya merupakan bagian dari komplotan spesialis pecah kaca kelompok Palembang bersama 2 pelaku lain yang masih buron. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kawanan pelaku perampokan taksi daring diringkus polisi usai merampas mobil pengemudi taksi daring di Kabupaten Boyolali. Pelaku yang berjumlah 5 orang ini menodong dengan senjata api rakitan. Lalu setelah berhasil merampas mobil, mereka memborgol dan melakban mata korban. Lalu menurunkan paksa korban di lokasi yang sepi. Perampokan taksi daring terjadi di Kabupaten Boyolali. Pelaku yang berjumlah 5 orang kala itu berhasil diringkus polisi pada 2 Maret. Termasuk menemukan 1 unit mobil milik korban yang dirampas para pelaku. 5 perampok taksi daring ini masing-masing berinisial AKJ, HS, RGS, dan RSF. Keempatnya warga asal Lampung Tengah serta W, warga Kabupaten Klaten. Perampokan taksi daring bermula ketika 3 pelaku memesan layanan taksi daring dengan permintaan penjemputan di sebuah SPBU di Kota Solo. Saat minta diantarkan ke wilayah Boyolali sesuai titik pengantaran, diam-diam 2 pelaku lain membuntuti dari belakang. Di lokasi yang sepi, mobil dipepet lalu sopir ditodong dengan senjata rakitan. Dalam kondisi tak berdaya dan ketakutan, diancam 5 pelaku.
Pengemudi taksi daring itu tangannya diborgol, sementara matanya ditutup paksa menggunakan lakban. Di tengah jalan di wilayah Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, korban diturunkan paksa dan mobilnya dibawa kabur para pelaku. Dan setelah kita lakukan profiling dan 5 tersangka tersebut berada di daerah Bandungan, di daerah hotel. Mereka lagi senang-senang karena sudah melakukan kejahatan, dan 5-5-nya langsung kita bekuk pada tanggal 2 Maret. Nah, itu yang mereka lakukan, dan barang buktinya ada nih senpi, borgol, kemudian uang, kemudian juga handphone, dan barang bukti mobil yang kita amankan. Atas perbuatannya, kelima pelaku perampokan taksi daring ini dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.